Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Sunarto, Ketua Solo Bersimfoni, dan jumpa lagi guys, kita akan bincang-bincang sangat menarik. Siapa tamu kita? Bapak Hairudin, Kepala Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Hairudin. Selamat pagi, siang, sore, malam Mas Iya. Farid. Iya. Teman-teman semua, kita akan bincang-bincang dikit seputaran tugas beliau, tapi yang ada kaitannya dengan RAN PE. Waduh, nggak berat loh Pak ini, RAN PE. Iya. Teman-teman semua, RAN PE itu apa? Nah, ini jadi tanda tanya kita semua. RAN PE itu sesuai dengan arahan Pak Presiden, Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Dan dalam catatan tugas Kepala Kesbang Pol ini Ya. Mas Hai, panggilannya begitu aja, Ya. kan gitu Pak? Bisa. Masih Pak juga. Mas Ya, Hai. ya. Dinotis oleh Kemendagri tugas Kesbang Pol Prov Jawa Tengah terkait dengan RAN PE. Apa aja itu Pak? Yang lebih penting sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama, kesiapsiagaan. Yang kedua itu kontraradikalisasi, dan yang ketiga adalah deradikalisasi. RAN PE ini memang memberikan ruang yang lebih besar kepada Kesbang Pol, terutama untuk melakukan kegiatan-kegiatan kontra radikalisasi. Nah, karena memang radikalisme ini kalau tidak segera dilakukan pencegahan melalui kegiatan-kegiatan kontra radikalisasi, bisa saja meningkat pada tahapan yang namanya terorisme. Nah, kalau sudah masuk kepada tahapan yang lebih tinggi, dalam hal ini terorisme, kan sudah membahayakan. Tapi kalau dari tahapan radikalisasi ini kita sudah melakukan kontra pencegahan, lah harapannya tidak sampai kepada kegiatan yang membahayakan, dalam hal ini terorisme. Ya, saya membaca tugas dari Kesbang Pol terkait RAN PE sendiri itu juga mempush kabupaten kota dan menerima laporan ya Pak ya? Betul. Bahkan bukan sekedar mempush kabupaten kota, tetapi juga melibatkan pentahelix. Oh ya. Jadi kegiatan Solo Bersimfoni ini juga membantu kami Kesbang Pol. Bagian dari pentahelix. Bagian dari pentahelix, Ya. bagian dari OMS ini. Lalu kemudian ada unsur pentahelix yang lain, perguruan tinggi, ya sekolah-sekolah, lalu kemudian media, lalu kemudian unsur-unsur swasta yang juga kebetulan ya sering kita berkegiatan bersama. Gitu. Oke. Ya. Pak, ini agak tricky. Kalau misalnya Jawa Tengah, Ya. kita buat skor tapi agak tricky. Katakanlah risiko radikalisme berdasarkan data yang Bapak sampaikan, ya, bahwa ex napi terorisme, kejadian-kejadian terorisme di Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi lain. Ya. Misalnya rata-rata itu di angka 6 risiko. Jawa Tengah itu di angka berapa Pak? Jawa Tengah di atasnya. Dan itu bukan penilaian Kesbang Pol, itu penilaian BNPT. Jadi BNPT itu melakukan penilaian yang 5 provinsi rawan di atas rata-rata, itu termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Tengah. Jadi di Jawa Tengah ada risiko lebih tinggi. Risiko lebih tinggi Dibanding provinsi yang lain. Dibanding provinsi Karena yang apa lain. Pak? Karena memang potensinya itu ada. Potensinya yang itu ada. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita sudah 12 kejadian teroris yang ada di Jawa Tengah. Ini termasuk jumlah besar. Dan ex napiternya juga lumayan kan, 244. Itu termasuk jumlah yang banyak. Dan memang
di Jawa Tengah juga tidak merata sih. Tidak semua Jawa Tengah itu ada potensi radikalisme terorisme. Di daerah-daerah tertentu itu ya bisa zero potensi juga ada. Mas Hai, saya pernah membaca sebuah buku Jaringan Terorisme Baru Solo. Buku tersebut adalah disertasi dari akademisi di UGM S2 namanya Fajar Purwawidada. Itu bisa dicek di Gramedia. Ya. Ada satu kalimat yang saya underline, bahwa kejadian terorisme di Indonesia itu selalu ada kait-mengaitnya dengan ideologi dari kota Solo. Bagaimana pendapat Mas Hai? Ya, saya juga pernah membaca itu. Dan memang selama ini kami juga sebenarnya banyak belajar dari teman-teman Densus ya, teman-teman BNPT, teman-teman intelijen. Ya memang kejadian-kejadian yang terjadi di luar Jawa Tengah, misalnya terakhir itu di Jawa Barat ya, yang menyerang Polsek itu ya. Bandung. Itu, ya Bandung. Itu juga ada kaitannya dengan Jawa Tengah. Konon yang bersangkutan itu pernah tinggal di Klaten dan pernah tinggal di Solo gitu. Iya. Jadi memang itu tidak bisa kita pungkiri. Teman-teman selama beberapa hari terakhir ini, kalau saya tidak salah sekitar minggu-minggu kemarin itu tidak terekspos, tapi ada penangkapan lagi di wilayah kita, di wilayah Boyolali dan Sukoharjo. Oke, jadi begitu guys, di sekitaran kita, artinya yang kita tinggal di Jawa Tengah, ada risiko lebih tinggi terkait dengan kejadian-kejadian ekstremisme. Artinya sebelum ekstremisme itu kan tentu ada akarnya ya Mas Hai. Sebelum orang ekstrim, radikal, teroris itu pasti ada indikator-indikator, mungkin intoleran, mungkin bullying, mungkin pendapat yang kaku membenarkan pendapat yang dia terima sendiri tanpa menghargai pendapat orang lain. Akar-akar seperti itu pasti lebih dahulu ada ya. Betul. Mas Hai, sebelum yang tiba-tiba terorisme, radikalisme gitu. Gimana ini Mas Hai? Ya memang kalau saya melihat radikalisme terorisme itu tidak ujuk-ujuk. Jadi dia masuk melalui proses. Pertama itu tahapannya intoleransi. Jadi dia selalu menganggap kelompoknya itu yang paling benar, tidak toleran dengan kelompok-kelompok yang lain. Lah kalau ini tidak terbendung, dia akan meningkat menjadi radikalisme. Radikalisme pikiran, radikalisme sikap. Lah kalau sudah sampai kepada radikalisme tindakan, lah dia cenderung menghalalkan segala cara. Lah maka ini sebentar lagi tahapannya akan menjadi tahapan teroris. Nah, tetapi saya juga ingin katakan kepada kawan-kawan yang ada di Jawa Tengah, tidak usah khawatir. Karena ex-napiter yang ada di Jawa Tengah itu hari ini juga sudah banyak yang baik, Pak. Sudah mulai membentuk yayasan, sudah mulai memberikan bantuan-bantuan juga ke masyarakat. Jadi memang banyak yang sudah menyadari bahwa oh iya ternyata jalan saya itu salah gitu ya. Seperti misalnya kita kenal di Solo itu ada Yayasan Gemah Salam dengan Jack Harun di situ. Wah, itu sekarang malah nasionalismenya luar biasa. Malah bantuan-bantuan sosialnya juga luar biasa. Di Semarang misalnya ada Yayasan Persadani, itu juga malah perhatiannya terhadap bangsa dan negara ini luar biasa. Termasuk yang di Brebes itu juga ada perkumpulan Podomoro. Jadi di balik ancaman itu memang mereka juga sudah mulai sadar dan berintegrasi dengan baik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, justru hari ini sebenarnya yang menjadi tugas kita bagaimana kita melakukan pencegahan. Di pilar satu tadi. Di pilar satu tadi, intoleransinya itu gitu, intoleransinya. Jadi guys, artinya pencegahan itu sesuatu yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi, teman-teman ex-napiter yang tadi disebutkan Mas Hai adalah seperti Jack Harun dan teman-teman dengan mendirikan Yayasan Gemah Salam, kegiatan sosial kemanusiaan, mereka sudah kembali dan bahkan mereka speak up untuk jangan seperti saya gitu ya Pak ya. Nah,
yang perlu digarisbawahi kesiapsiagaan itu adalah kampanye-kampanye radikalisme, intoleransi yang borderless, tidak ada batas karena informasinya dari internet dan banyak remaja kita yang memang dunianya dunia digital. Internet. Itu yang diwaspadai. Bagaimana menurut Mas Zai? Ya, jadi memang harus waspada terhadap doktrin-doktrin yang dilakukan lewat online digitalisasi. Karena memang itu salah satu cara mereka untuk mendoktrin korban, istilahnya sasaran. Jadi di samping pendekatan-pendekatan personal, lalu kemudian kelompok-kelompok eksklusif, juga justru yang berbahaya ini digiring melalui pandangan-pandangan lewat medsos, lewat media online. Maka kalau menurut saya memang generasi muda hari ini itu harus benar-benar memegang teguh ideologi Pancasila. Kalau ada tawaran-tawaran ideologi lain, tinggalkan. Nah, jangan sampai kemudian terpengaruh kepada tawaran-tawaran yang kelihatannya menarik gitu ya, tetapi sesungguhnya itu adalah jebakan-jebakan. Iya, jebakan-jebakan. Coba cek link Dania pergi ke ISIS. Bagaimana kejadiannya? Seorang anak lulusan SMA mengajak 28 anggota keluarganya menjual aset pribadinya bersama keluarga besar mereka hijrah ke ISIS. Ternyata setelah di sana di-prank dan mereka balik sekarang. Dania itu juga speak up. Itu semuanya adalah apa tadi Pak Mas Zai mengatakan ya semacam ya memframing baldatun thayyibatun warabun ghafur itu bukan di Indonesia tapi di Syria misalnya seperti itu. Ya jangan ya guys, ini pencegahan, kehati-hatian, berpikir kritis, bernalar kritis harus selalu kita pakai. Oke Mas Zai, ada satu pertanyaan berdasarkan statement panjenengan. Ya, ini terkait dengan sekolah. Ya, di sekolah itu memang ada kelompok-kelompok, baik itu dari internal sekolah sendiri atau eksternal sekolah sendiri, khususnya di SMA atau SMK. Kalau eksternal ya berarti dari alumni biasanya. Membawa paham politik, membawa bahkan ya paham radikalisme dan sebagainya. Ada statement dari penjenengan di satu forum bersama seluruh simfoni seperti ini. Sekolah tidak boleh membawa politik identitas atau berbasis sara. Mas Zai, tolong jelaskan ini. Jadi sekolah tentu saja di luar sekolah pun itu dalam proses-proses politik seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan organisasi-organisasi intrasekolah itu tidak boleh membawa politik identitas berbasis sara. Karena ini sangat sensitif dan sangat berbahaya kalau misalnya anak sekolah generasi muda yang notabene dia calon pemimpin itu sudah mulai melakukan politik-politik model seperti ini. Karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, heterogenisasinya tinggi sekali. Maka siapapun pemimpinnya itu dia harus paham benar tentang kebhinekaan. Dia harus paham benar bagaimana wawasan kebangsaan, wawasan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan. Lah maka anak-anak sekolah yang notabene ini adalah mereka generasi penerus, bahkan saya prediksikan mereka itu akan menjadi pemimpin di negeri ini ketika Indonesia emas 22 tahun lagi, karena usia mereka itu hari ini misalnya 16, 17, 18 sampai 20 tahun lah, itu Indonesia emas 22 tahun lagi mereka udah pas itu sebagai pemimpin di negeri ini. Maka yang namanya politik identitas itu harus kita tinggalkan. Politik kita adalah politik kebangsaan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ya, apalagi politik identitas itu dibawa-bawa ke sekolah. Ya. Yang seharusnya itu menjadi ruang netral, ruang kritis, ruang bebas secara akademis ya Pak ya.
Oh ya. Oke. Guys, memang tema radikalisme seolah-olah tema yang berat, tapi harus ada perhatian. Nah, sebagai kepala Kesbangpol, balik ini tugas Mas Hae Ya. terkait dengan pencegahan, apa yang harus dilakukan atau sudah dilakukan mungkin oleh Mas Hae selaku kepala Kesbangpol Prof Jateng ini. Ya, kita sudah melakukan yang namanya pembentukan tim terpadu. Timdu. Timdu. Tetapi memang Timdu ini itu masih butuh penguatan, masih perlu memperbanyak kegiatan dan keterlibatan dari kawan-kawan pentahelix. Nah, tetapi memang concern kami di Timdu ini ada 3 kelompok kerja di situ. Jadi kelompok kerja wawasan kebangsaan, kelompok kerja wawasan keagamaan, dan kelompok kerja wawasan kewirausahaan. Jadi memang menangani persoalan radikalisme terorisme ini tidak cukup dengan pendekatan keagamaan, tapi juga harus pendekatan wawasan kebangsaan. Bagaimana kemudian generasi ini kita ajak untuk kembali bahwa negara ini didirikan untuk semua. Negara ini didirikan berbasis kebinekaan berdasarkan Pancasila. Lah kita generasi sekarang ini diwariskan oleh pendiri bangsa ini. Nah, tentu sebenarnya kita tinggal menjalankan saja gitu. Boleh berpikir kritis, tetapi dalam hal teknis aplikasi. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya sudah baku, sudah menjadi komitmen bangsa, misalnya 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan sudah konsensus bersama gitu. Mutlak harus kita laksanakan. Okay. Hal-hal yang kita kritisi, misalnya bagaimana pelaksanaannya, bagaimana diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah itu yang kita kritisi sebagai generasi muda. Mas Hae kalau menyatakan seperti itu ke saya, saya langsung percaya. Ya. Karena apa? Saya adalah orang yang pada saat kuliah tahun 95 pernah terpapar radikalisme dari negara Islam Indonesia. Saya hampir hilang karena otak saya dicuci. Ya. Saya harus ikut mereka, tetapi tidak punya tujuan kemana. Ya. Tapi judulnya adalah hijrah dan jihad. Ya. Ya. Saya terpapar itu, Ya. saya akui. Walaupun tidak lama. Bahkan saya tidak diajarkan untuk tidak sholat di negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Karena stempelnya itu adalah negara Togut. Ya. Nah, jadi kalau Mas Hae menyampaikan ke saya bahwa Pancasila dan UUD 45 adalah satu-satunya dasar yang harus kita sepakati sebagai fondasi kita berbangsa dan negara, saya langsung masuk 100% saya terima, Mas Hae. Tapi ada kelompok kecil ini. Bagaimana kita harus mengelola ideologi mereka yang mengingkari Pancasila dan UUD 45? Ya. Mas Hae, silakan. Ya, saya kira memang harus ada proses pemahaman, proses edukasi. Seringkali mereka mempertentangkan antara Pancasila dengan agama. Bahkan ini kadang doktrin awal untuk masuk kepada sasarannya. Misalnya pertanyaannya, milih Pancasila atau milih Islam misalnya. Lah ini sudah masuk dalam jebakan. Atau misalnya milih Pancasila atau milih Al-Quran. Hati-hati, ini sudah masuk dalam jebakan. Nggak make sense sebetulnya. Enggak, itu bukan pilihan, tapi dua-duanya. Lah, menurut penggalinya Pancasila dalam hal ini Bung Karno, beliau mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai agama, dari nilai-nilai adat istiadat, dari nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai universal yang berkembang di Indonesia. Maka bagaimana mungkin kemudian dikatakan agama itu bertentangan dengan Pancasila? Enggak. Apalagi misalnya Pancasila itu sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu anugerah luar biasa loh bagi kita bangsa Indonesia yang terkenal religius. Karena dari kesepakatan pendiri bangsa itu yang pertama justru ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bahkan saya mendengar satu kalimat, Pak, kalau kita sudah menganut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sebetulnya
kita sudah tidak butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Loh, kok bisa begitu? Kalau kita berketuhanan yang Maha Esa, otomatis kita itu berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu itu kalau orang melaksanakan agama masing-masing sesuai dengan tuntunannya. Karena semua agama pasti berkemanusiaan, pasti memanusiakan manusia. Nah, itu yang benar. Tapi itu tanggung jawab kita semua ya Pak ya? Tanggung jawab kita semua stakeholder, semua komponen lintas generasi ini memang harus sama-sama kita bertanggung jawab. Satu hal, saya punya pengalaman kebetulan menangani ex-Gavatar yang dulu dikembalikan dari Kalimantan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, itu ditampung di Donohudan. Dan itu pengalaman saya menangani yang namanya kegiatan ekstremisme di situ. Luar biasa, kasihan mereka betul tadi ceritanya Mas Farid. Mereka digoda untuk datang di Kalimantan, membuka lahan sampai akhirnya menjual rumahnya, menjual kebunnya yang ada di Indonesia dengan satu iming-iming bahwa di sana wah luar biasa, kesejahteraan yang luar biasa. Tapi faktanya apa? Di sana justru mereka membentuk yang namanya kelompok negara dalam negara. Dia punya struktur, ada menterinya di situ, ada kepala negaranya, ada gubernur, ada bupatinya. Lah ini hal-hal yang berbahaya. Maka pesan saya khususnya bagi generasi muda, jangan suka ikut-ikutan terhadap hal yang tidak jelas. Lah tadi Mas Farid kan sudah pernah punya pengalaman ini. Tidak jelas lah, ikut di situ lah, maka hampir saja terjerumus gitu. Hampir saja. Saya hanya bingung sholatnya. Loh, kok nggak sholat? Kita sholat. Tapi kalau sholat di negara yang tohut, nah baca ada ayat ternyata tidak diterima amal ibadahnya apabila di sekitarmu ada ini. Ditanya balik, ada enggak? Ada. Sholatnya diterima enggak? Enggak. Nah terus sholat itu gimana? Itu ada tafsir-tafsir yang pendekatan seperti itu. Tapi kemudian saya sadar bahwa apa yang kita yakini itu kita tidak boleh taklid. Beribadah itu kan tidak harus sama ya Pak. Ya Mas Hai. Tapi kita tidak boleh taklid dalam artian kalau memang pendapatnya seperti itu guys, pelajari dasarnya, yakini, lakukan. Allah yang akan memberikan pahala. Dan ingat bahwa negara ini didirikan oleh tokoh-tokoh, bukan saja tokoh-tokoh nasionalisme, tapi juga tokoh-tokoh agama. Lah kita ingat misalnya semboyan yang waktu itu digalakan hubul waton minal iman. Jadi membela negara itu adalah bagian dari iman. Dan ini adalah pesan yang saya kira tidak bisa kita lupakan. Kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah gitu. Ya, terakhir Mas Haye, teman-teman sahabat simfoni, penonton Solo Bersimfoni Channel ini banyak anak-anak muda, Gen Z namanya. Oh, Gen Z. Gen Z, juga generasi alpha, generasi yang melek digital dan hampir setiap hari mereka asik dengan gadget. Silahkan Mas Haye memberikan pesan-pesan kepada pemirsa Solo Bersimfoni Channel. Ya, untuk teman-teman generasi muda khususnya yang bergabung dalam Solo Bersimfoni Channel, gunakan gadget Anda untuk hal-hal yang positif. Saya senang kalau Anda mau bersindikasi tentang konten-konten positif, dan kami siap memfasilitasi dan bekerja sama dengan Anda. Oke, terima kasih Mas Haye. Terima kasih. Keren. Dan ikuti terus channelnya Solo Bersimfoni. Kita akan belajar tentang intoleransi dan pencegahan radikalisme. Sampai jumpa, see you.